Berjumpa lagi kita di seri mengenal kehidupan Rasulullah SAW. Pada seri kali ini kita akan sedikit berdiskusi mengenai kehidupan Rasulullah SAW dari segi karakter dan adab beliau. Banyak sekali bisa kita temukan di dalam Al-Quran ketika pembahasan mengenai karakter atau akhlak selalu menekankan kepada adab, yaitu sikap dan gestur atau body language. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeskripsikan siapa itu ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat 63-77, deskripsi pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai ibadur rahman adalah apa? Alladzina yamsuna alal ard hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Atau di ayat lain ketika Luqman Al-Hakim alaihissalam menasihati anak-anaknya, beliau mengatakan tentang bagaimana jangan meninggikan suara, kemudian bagaimana cara berjalan baik. Atau di ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bagaimana merespons perkataan orang tua kita bahkan tidak boleh sekedar hanya mengatakan ah atau Jadi sudah sedemikian lengkapnya pendidikan karakter di Islam ya, sampai menyentuh kepada sikap ya, gestur. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan contohnya yang kemudian bisa kita ikuti dari golongan kita sendiri, sehingga sangat mudah dan sangat mungkin untuk kita tiru. Setiap sirohnya adalah potongan-potongan emas yang bisa kita ambil pelajarannya. Siapa lagi kalau bukan sosok Rasulullah SAW. Apa dan bagaimana saja karakter dan adab Rasulullah SAW? Yuk kita mulai. Rasulullah SAW ada sosok yang secara visual sangat indah, sikap dan akhlaknya dilihat oleh mata. Beliau adalah sosok yang pemalu dan juga penuh dengan sopan santun. Bahkan dalam hadisnya beliau mengatakan bahwa setiap agama memiliki karakteristik yang unik atau yang berbeda dari satu sama lain, dan karakteristik Islam adalah haya, yaitu rasa malu dan sopan santun. Saking indahnya sikap dan gestur Rasulullah SAW, sahabat Amr bin As radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa saya itu kalau disuruh mendeskripsikan Rasulullah SAW, saya itu tidak bisa, karena setiap saya berada di dekat beliau, bahkan sudah di depan beliau, saya tidak mampu memandang beliau karena beliau begitu indah, begitu luar biasa, dan begitu takzimnya saya kepada beliau. Apa yang membuat sikap Rasulullah ini sangat indah secara visual? Yang pertama, beliau adalah sosok yang sangat murah senyum. Beliau bahkan dideskripsikan sebagai basaman dahak, yaitu orang-orang yang suka senyum dan suka membuat orang lain tersenyum, suka tertawa dan suka membuat orang lain tertawa. Ngomong-ngomong tentang cara tertawa Rasulullah, ini juga menarik untuk kita bahas ya. Tertawa Rasulullah adalah tertawa yang sangat bermartabat dan juga penuh rasa malu. Beliau tidak tertawa secara terbahak-bahak sampai badannya bergerak-gerak, tidak. Jadi tertawa beliau pada dasarnya adalah senyuman, tetapi lebih lebar gitu ya. Saking lebarnya bahkan banyak sahabat yang pernah mengatakan sampai bisa melihat geraham bagian belakangnya gitu. Yang kedua, semasa hidup beliau, Rasulullah SAW terkenal sebagai sosok yang pendiam dan hanya berbicara secara proporsional. Pada umumnya, ketika seseorang memiliki power atau kedudukan, mereka akan cenderung untuk mendominasi setiap forum atau setiap pembicaraan. Tetapi Rasulullah SAW, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih memilih untuk banyak berdiam diri, banyak merefleksikan diri dan introspeksi diri. Ketika berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah juga hanya akan mengatakan sesuatu yang proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Beliau juga terkenal dengan hulwah mantiknya, yaitu cara berbicara yang to the point,
sangat teratur dan artikulasinya jelas. Bahkan kalau perlu beliau akan mengulangi perkataannya sehingga siapapun yang mendengarkan beliau akan langsung paham dan membekas pada hati mereka. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa dalam memberikan perhatian kepada orang lain. Ketika beliau memperhatikan orang lain berbicara, beliau tidak hanya memalingkan wajah beliau, tetapi beliau memalingkan seluruh tubuh beliau hanya untuk orang tersebut. Bahkan beberapa sahabat mengatakan ketika kita meminta telinga Rasulullah, Rasulullah akan memberikan telinga beliau dan tidak akan melepaskannya sampai seseorang tersebut selesai dengan urusannya. Ada sebuah riwayat yang cukup menarik ketika beliau mempunyai sebuah cincin dari perak dari Abbasiyah, dan waktu itu ketika beliau berbicara dengan seseorang, beliau terdistraksi dengan cincin tersebut karena beliau sangat menyukai cincin tersebut. Dan itu umum kita lakukan kan, contohnya ketika kita terdistraksi dengan HP kita ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Tapi Rasulullah SAW ketika beliau terdistraksi dengan cincin beliau saat berbicara dengan seorang, apa yang beliau lakukan? Beliau langsung melepaskan cincin tersebut dan membuangnya, lalu mengatakan pada orang tersebut bahwa saya tadi sempat terdistraksi dengan cincin ini, maka aku akan membuangnya. Berikutnya adalah gestur Rasulullah SAW ketika berjalan. Beliau adalah pribadi yang ketika berjalan penuh dengan rasa optimistik. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah mengatakan Rasulullah SAW itu ketika berjalan layaknya seseorang yang berjalan menuruni bukit. Jadi cepat sekali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan bahwa ketika berjalan dengan Rasulullah SAW, beliau selalu tidak bisa menyalip Rasulullah SAW karena cara jalan beliau yang sangat begitu cepat, penuh dengan optimistik. Bukan cara berjalan layaknya seorang yang pemalas atau layaknya seorang yang sombong, tapi beliau berjalan seakan-akan beliau sedang mengejar sesuatu yang sangat agung atau sedang akan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Yang terakhir adalah cara duduk beliau. Beliau adalah sosok yang cara duduknya penuh dengan kerendahan hati. Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus Jibril alaihissalam untuk menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin menjadi nabiyan malika atau nabiyan abda, nabi sekaligus raja atau nabi sekaligus hamba. Beliau sallallahu alaihi wasallam memilih sebagai nabi sekaligus hamba. Karena itulah kemudian cara duduk beliau, kemudian cara beliau makan seperti cara duduknya seorang hamba, penuh dengan kerendahan hatian, bukan cara duduk yang penuh sombong dan angkuh layaknya raja-raja, tapi cara duduk yang penuh kerendahan hatian layaknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebagian kecil dari banyaknya sikap-sikap Rasulullah SAW yang bisa kita contoh dari sirah-sirah beliau yang sangat luar biasa ini. Semoga sebagian kecil ini bisa memberikan manfaat pada kita semua, atau minimal menumbuhkan rasa kerinduan kita yang amat dalam pada sosok baginda Rasulullah SAW.